Shalom, saudaraku. Selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti ingin mengalami kebahagiaan di dalam perjalanan hidup. Tetapi banyak hal yang membuat kita kehilangan kebahagiaan itu. Salah satunya adalah dosa. Dosa yang kerap kali kita lakukan. Dosa yang kita simpan di dalam hati kita. Seringkali menghilangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita bertekad untuk meninggalkan dosa dan saling mengakui dosa kita. Saudaraku, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu bertekad untuk meninggalkan dosa, melakukan jalan kebenaran, agar kami bahagia bersama dengan orang-orang sekitar kami. Amin. Kitab Yoel pasal 2, ayat 13 bagian A. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang baru saja dibebaskan dari pembuangan di Babel dan dibimbing oleh Tuhan untuk membangun kembali kota Yerusalem, dan mereka sudah mulai berhasil, seharusnya mereka mengalami kehidupan yang bahagia, mengalami kehidupan yang damai, rukun, dan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tetapi saudaraku, ketika Nabi Yoel berada di tengah-tengah bangsa Israel mengalami keadaan kehidupan yang luar biasa menyedihkan. Mereka mengalami bencana kelaparan, mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami serbuan belalang yang merusak tanaman, dan mereka pun juga mengalami serbuan dari tentara asing. Hidup mereka tidak damai. Mereka dalam keadaan menderita. Bahkan mereka tidak lagi mengalami keadilan, mengalami kerukunan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari mereka. Pertanyaannya, mengapa, saudaraku? Pertanyaannya, apa yang membuat bangsa Israel yang seharusnya mengalami kebahagiaan, kedamaian, berkecukupan berkat, tetapi merasakan mengalami keadaan yang sebaliknya? Penyebabnya adalah dosa yang kerap kali mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, sehingga ada seruan supaya pelayan-pelayan Tuhan bertobat dan berkabung. Artinya, di kalangan bangsa Israel pada waktu itu, mereka sudah mulai meninggalkan ibadah, sudah juga mulai meninggalkan korban-korban syukur. Mereka juga mulai meninggalkan jalan Tuhan dan menempuh jalannya sendiri. Mereka juga mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan segala sesuatu yang mereka miliki, dan mengandalkan dewa-dewa yang juga disembah oleh bangsa-bangsa lain. Akibatnya, dosa yang mereka lakukan mulai membuahkan ketidakadilan, mulai membuahkan kekecewaan, mulai membuahkan penderitaan, bahkan mulai membuahkan hukuman dari Tuhan. Kekeringan, kelaparan, ada bencana, belalang yang datang menghancurkan tanaman mereka, dan juga diserang oleh bangsa lain yang akan mengalahkan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sungguh membuat kehidupan bangsa Israel menjadi hancur. Mereka tidak lagi merasakan cinta kasih Tuhan.
Mereka tidak lagi merasakan kebahagiaan. Mereka tidak lagi merasakan kerukunan. Mereka tidak lagi merasakan keadilan. Dan mereka pun mengalami banyak penderitaan di dalam hidup mereka. Saudaraku, Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel bertobat, mengoyakkan hati mereka, bukan mengoyakkan pakaian mereka. Artinya Tuhan ingin hati mereka berbalik, dekat, dan fokus kepada Tuhan. Kehidupan mereka berbalik untuk menjalani jalan Tuhan. Dan mereka pun kembali meramaikan korban-korban syukur, korban-korban curahan. Tuhan ingin mereka meramaikan kembali ibadah-ibadah yang menguatkan kehidupan bangsa Israel. Tuhan juga ingin, saudaraku, di tengah-tengah bangsa Israel mulai ada keadilan. Mereka saling mengampuni, mereka saling mengakui dosa, dan mereka saling menerima. Mereka saling membantu, saling menolong seorang dengan yang lain. Sehingga kebahagiaan, cinta kasih, dan berkat-berkat Tuhan kembali mereka rasakan, mereka alami di sepanjang kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika kita menyimpan dosa, maka kita tidak akan damai menjalani hidup. Ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, merugikan orang-orang sekitar kita. Dan dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Kita semakin tidak lagi merasakan cinta kasih, pertolongan, dan pendampingan Tuhan. Sehingga saudaraku, mari kita memberanikan diri untuk saling mengakui dosa kita, baik di hadapan Tuhan maupun sama kita, agar kita bahagia, rukun, dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, malam ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, buat kami berani untuk mengakui dosa kami, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang sekitar kami, agar kehidupan kami dipulihkan Tuhan, agar kami rukun dengan orang-orang sekitar kami, agar kami dekat dengan Tuhan, sehingga kebahagiaan itu sungguh kami rasakan dialami juga oleh orang-orang sekitar kami. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, agar kami hidup di tengah-tengah keluarga dengan rukun, bahagia, dan berkecukupan. Kami juga menyerahkan pelayanan kami di gereja kami masing-masing ya Tuhan, agar membuahkan kerukunan, kebahagiaan, dan berkat bagi setiap anggota jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini, istirahat kami malam hari ini ke dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dimanapun kita berada dan kepada siapapun, mari kita berani untuk saling mengakui dosa, agar kita rukun dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.